ada sosok di kalangan jin khususnya yang senangnya sama cewek. Asli nggak menutup kemungkinan dia tuh nyampe berani, maaf ya ini agak vulgar dikit ya, berani nidurin si cewek itu kalau udah suka. Ya betul. Asli ada golongannya. Ada sosok jin di kalangan jin gitu istilahnya yang berani istilahnya nyampe nidurin si cewek itu. Enggak kan dulu juga ada hikayanya dari zaman Nabi Sulaiman. Ada kan istri-istrinya ditidurin sama jin. Istilahnya dia bisa apa ya, mengkloninya. Ya menyerupai lah. Iya menyerupai ya. Karena jujur saya suka juga Asli. beberapa kali yang saya ingat tuh 2 kali mengobati orang yang salah satunya karena efek tuh ditidurin sama bangsa jin. Walaupun kenapa saya ngomong kayak gitu dulu, ini ada pengalaman juga Pak. Ada cerita juga dulu, ada di kampung saya di Cibuntu. Dulu kakak ya kalau bilang salah teteh. Dia kan lagi datang bulan ceritanya. Paginya dia mandi di pemandian umum. Paginya mandi, dia di situ mandi berdua gitu kan, sama-sama adiknya, sama-sama cewek di situ. Nah udah gitu malamnya dia tuh ngadain acara di rumahnya, kebetulan rumahnya tuh berhadapan-hadapan sama pemandian umum itu Pak. Nah di situ dia masak-masak lah, bakar-bakar lah gitu. Itu Mas ya, sekeluarga ngelihat Zohir jin asli itu, cuman itu kunti gitu kan ya. Bis dibacaan ayat kursi, udah pokoknya udah dibaca-bacain nggak kabur lah, pakai sana, pakai api. Itu sekeluarga ngelihat. Iya ngelihat semuanya. Berarti kayak nampakin gitu. Iya nampakin. Sesara Zohir itu mah asli banget. Makanya sering kejadian juga yang saya alamin gitu, kalau misalkan kita kebetulan ada cewek nih kesurupan, terus saya tersebut kebetulan lagi menstruasi, biasanya agak bandal juga gitu, agak bandal, jinnya itu keluar Susah. Ya agak susah juga gitu, Karena memang lagi kondisi kotor nih. Bukan nggak bisa, insya Allah bisa, kalau misalnya Allah berkehendak bisa. Cuman agak susah, beda sama orang yang lagi menstruasi itu lebih ini. Nah sahabat kali suka, ini khusus buat perempuan ya. Ini juga salah satu peringatan ya, mengingatkan lah kita. Jadi kalau orang zaman dulu itu kalau ada perempuan yang lagi datang bulan, haid atau menstruasi itu emang jarang ya, nggak boleh gitu ya keluar malam atau gimana gitu ya. Lebih dijaga gitu kan ya, karena memang secara mistisnya, secara gaibnya mungkin seperti itu. Ya kalau kita sih selama yakin sama Allah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuman ini kan kita istilahnya menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, lagi kan banyak seperti ini, maaf ya, saya tambahin. Untuk waktu yang lagi menstruasi itu harap membuang pembalut itu jangan sembarangan. Lebih bagus itu dicuci dulu baru dibuang, jangan sampai pembalut masih ada darah dia dibuang sembarangan. Bisa kan efek juga itu. Itu efeknya gimana kira-kira? Ya efeknya bisa istilahnya wanita tersebut bukannya sering ya, pasti ya, tapi sering beberapa kasus tuh kejadian jinnya itu ngikut. Fatalnya tuh sih kesurupan. Fatalnya bukan selalu ya gitu, tapi beberapa kejadian lah gitu. Makanya kalau misalkan pada yang menstruasi itu yang lagi menstruasi head, kalau misalnya pembalut itu bisa, kalau misalkan mau ganti itu bisa cuci dulu. Bersih baru dibuang. Tuh guys ya, jadi buat perempuan nih ya lumayan tuh dapat ilmu ya. Hati-hati ya, maksudnya ya namanya juga tips ya. Itu mah dipercaya. Apalagi ada ini Pak, ada sosok di kalangan jin khususnya yang senangnya sama cewek.
Udah. asli nggak menutup kemungkinan dia tuh nyampe berani, maaf ya ini agak-agak vulgar dikit ya, Ya. berani nidurin si cewek itu kalau udah suka. Ya betul. Asli ada golongannya. ada sosok jin di kalangan jin gitu istilahnya, yang berani istilahnya nyampe nidurin si cewek itu. Enggak kan dulu juga ada hikayanya dari zaman Nabi Sulaiman, ada kan istri-istrinya ditidurin sama jin. Istilahnya dia bisa apa ya, mengkloning ya. Ya menyerupai lah. Iya menyerupai ya. Karena jujur saya sebenarnya juga Asli. beberapa kali yang saya ingat tuh 2 kali mengobati orang yang salah satunya kena efek tuh ditidurin sama bangsa jin, walaupun dia enggak secara zahir. Ada juga orang yang secara zahir menyapa istilahnya suaminya, itu ada juga. Ini agak vulgar Pak. Ya. Iya nggak apa-apa, ini kan edukasi. Iya. Ya, Asal jadi, jangan buka-bukaan aja. iya, ini edukasi juga ya, ini hati-hati juga ya. Saya udah buka baju ya orang. Iya. Hari dan Nah itu Cerita. sampai ditidurin itu gimana apa? Ada yang lewat di dalam mimpi atau bahasa kita aja tuh dalam batin. Di dalam- cuman lebih banyak sih dia tuh menyerupai suaminya sih biasanya Iya. gitu. Makanya kalau mau apa-apa baca doa. Ya. Ya, ya. Iyalah. Kalau Ada misalnya- aturan-aturannya Iya. gitu kan. Islam tuh keras. Iya. Ya dong. Ya banyak aturan, memang di Islam tuh banyak aturan karena untuk Iya. kebaikan. Menjaga dan kebaikan Ya, kita juga betul, ya. kita juga. Mm-mm. Gak salah gitu. Nah, itu dia guys. Satu ada pertanyaan juga nih. Tadi kan terkait tentang yang nempel, ngikutin, kerasukan. Sebenarnya itu dari sosok yang gaib itu sendiri yang datang atau memang ada penyebabnya? Ya, Tergantung Iya. kondisi sih. Tapi kan biasanya nggak pasti segala sesuatu pasti ada sebab ya. Iya. ya pasti ada. Pasti ada sebab ya, apakah dari dirinya, apakah dari orangnya misalkan Iya. gitu ya, atau gimana, kayak tadi misalkan yang dibilang sama orang kayak apa, bahasa ininya tulang rusuk renggang atau gimana, Ibarat kata. Kalau bahasa kata orang dulu itu kan gitu kalau misalnya Bahasa. mereka kan cewek kejadian tuh. Mm-mm. Itu yang sering kesurupan biasanya katanya itu kan tulang itu renggang. Kalau bahasa orang tua dulu gitu. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalkan pemahaman saya pribadi itu lebih ke diri orangnya itu, keimanannya itu yang lemah. Iya, apalagi kan kata saya juga cewek tuh ada masa kotornya. Nah itu. Iya, iya. Lebih condong ke situ. Nah selain ke perempuan, Ya. bisa nggak ke sosok laki-laki juga? Bisa juga. Sama. Nah penyebabnya juga bisa jadi seperti itu. Dia kalau misalkan untuk laki-laki variannya Nggak mens ya dia ya. Iya, Kalau nggak salah ya ada. nggak amen ya. Ya mungkin karena imannya lemah. itu, banyak Pak. bukan di depan, belakang, Iya. apa namanya wasir. Ya, ya. Mungkin karena imannya lemah gitu, Ya, Pak. lemah. Lemah iman. Lemah iman. Kalau misalkan yang umum ya, Mm-mm. yang untuk lemah iman, mungkin kemarin dia ngelamun, depresi dan segala Depresi. masalah. Itu bisa ketempelan juga kerasukan. Beda kasus kalau misalkan memang orang itu apa namanya ngalap atau ngelmu, Malah. beda lagi. Hmm. Seperti ngalap ilmu pemaca, itu kan beda lagi karena memang dia mengundang atau membuka diri dia untuk dirasuki, seperti itu. Nah, Mang, ngomongin masalah ilmu nih. Orang yang pernah ngalap Iya. ilmu Hmm. itu bisa dibersihin atau tidak? Kalau untuk bersihin segala sesuatu pasti ada obatnya lah. Iya. Segala penyakit pasti ada obatnya. Cuman obatnya itu nggak kembali ke orangnya, kan tingkat ikhtiarnya dia. Kalau misalkan ilmu misalkan, terus jangan ilmu itu apa bahasa, kalau ke bahasa orangnya nggak kesampaian, sering kejadian nggak kesampaian, entah sampai tiba-tiba dia sering ngamuk-ngamuk atau sering ketawa sendiri, bisa dari efek ilmu tuh. Kayak orang stres lah. Bisa diobatin, ada yang bisa,
masuk terus ke santai. Ada yang bisa diobati, ada yang susah, mungkin memang takdirnya. Tapi dia tuh semuanya tuh bisa juga diobati. Cuman kalau orang yang ilmu, mayoritas ketika dia habis diobatin lah betul jodohnya sembuh, biasanya ada apa namanya, bekasnya. Gimana bekasnya? Bekas dari orang tersebut. Ada yang mungkin tiba-tiba sikapnya agak aneh, lucu, ada kayak orang yang kayak mabok gitu. gitu. Kenapa? Jadi sukma dia itu sebagian Ikut terbawa seperti itu. Nah, Mang, untuk ngobatin orang-orang yang kayak gitu, Mang, biasanya metode-metode yang sering dilakuin itu kan mungkin secara umum orang pasti tahu. Iya. Nah, secara Mang Rian dan Mang Odin sendiri nih yang sering dilakuin pertama kali untuk mendeteksi apa ya, oh ini kayaknya begini nih, oh kayaknya begini nih, atau misalkan oh bener nih begini. Nah, Mang Rian gimana kira-kira? Contoh lah misalkan pasien yang udah di apa namanya di syariatin lah ya, diobatin gitu, dicoba kita obatin atas izin Allah, itu cara mendeteksi masalahnya itu apa kira-kira? Contohnya? Ya paling ya kita masih ya rupiah. Iya. Rupiah. Kalau metodenya itu rupiah. Rukiah. Nanti kalau itu saya paling suka dibawa ke itu kemana ke Giri Jaya sih. Iya, untuk misalkan yang patah, yang efek memang berat, kita sering untuk keseluruhan tiap orang kan, orang-orang hikmah itu beda-beda. Kalau saya pribadi, Maria dibawa ke keramat sih, dibawa ke tempat syariat pemandian. Jadi mah syariat. Iya. Tetap hakikatnya sama yang di atas aja. Ya, ke Giri Jaya ya. Iya, Kalau untuk mendeteksi awal mulanya, ibaratkan diagnosa lah, kalau iya, kan diagnosa. betul. Kalau diagnosa pertama kita lihat dulu efeknya apa, yang dirasakan apa. Kalau ini, terus kita apa, deteksi. Kalau misalkan ini dan gangguan yang memang murni bangsa gaib secara iseng, biasanya metode itu nggak terlalu sulit. Kita rukiah, saya udah itu. Kalau misalkan ada kejadian orang misalkan nih kena teluh atau santet, nah, itu bukan lebih berat ya, lebih agak ekstra lagi kekuatannya. Kita harus cari dulu titik pusat sumbernya. Biasanya kan secara kalau teluh santet itu dia mengirim sesuatu berupa istilahnya entah barang yang ditanam secara gaib atau secara zahir, atau memang ditanam di diri orang tersebut secara gaib. Itu lebih ekstra. Biasanya kenapa? Biasanya kalau untuk yang teluh seperti itu, jinnya itu sudah diperintahkan sama yang punya atau yang dipunya itu, ditugaskan, kamu tugaskan misalkan sampai mati, sampai hancur keluarganya. Itu jin kan, sifat di jin itu kan patuh. Dia kalau belum beres tugasnya ya terus seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Mang Odong sama Mang Rian sendiri ketika memang ini kita yang sederhana lah, sederhana, misalkan ini mah gangguan biasa nih, gitu kan, kayak misalkan pasien-pasien yang tadi sore sama yang ini mungkin karena ketempelan atau karena memang pikirannya lagi kosong dan lain sebagainya, itu metodenya kan tadi rukiah. Ada nggak sih yang sambil kita bisa komunikasi dengan medianya? Kalau untuk komunikasi dengan medianya, jarang ya. Jarang. Ada juga beberapa kejadian kita istilahnya mengobati orang yang non medis dari gangguan jinnya itu mau komunikasi secara langsung lewat orangnya ya. Jadi kerasuk gitu ya. Itu kasusnya seperti ini. Kalau misalkan jinnya tersebut memang dia diam di diri orang tersebut, biasanya kita rukiah, nggak lama dia reaksi, bangun. Bukan kita bisa memasukkan jin ke dalam tubuh orang pasien, bukan, lebih ke jin yang ada di diri pasien itu dia bangun, merasa terganggu dengan baca rukiah itu. Iya.
nanti dia komunikasi lah. Mm-mm. Cuman ini pesannya, ketika dia bangsa jin bicara, jangan 100% percaya, Jangan 100%. karena dasar jin itu sifatnya suka bohong gitu. Kalau misalkan di diri orangnya, tapi kalau misalkan jin tersebut memang diam di rumah, entah di kamar Ya. atau di ruang yang lain, nggak di diri orangnya, Mm-mm. nah kita paling komunikasi secara gaib. Ya. Kayak kita orang gila aja, kita ngomong sama nggak ada Mm-mm. orangnya lah gitu, nggak ada makhluk yang kelihatan gitu. Mm-mm. Tapi kita yakin itu ada. Mm-mm. Nah, Mang, berbicara orang yang kerasukan, kesurupan lah ya, langsung berarti kan ya, Ya. itu si makhluknya itu emang ada di tubuhnya gitu ya. Hmm. Nah, kalau orang biasa nih bisa komunikasikan sama orangnya, karena kan Ya, memang lagi bisa. masuk ya kan. Ya. Nah, kadang suka minta ini itu harus dikasih apa enggak kira-kira. Apa ya? Nah, gitu ya kan. Kan kadang gini ya. Oh, kadang Minta kopi pahit. kadang kita keluar lah misalkan. Iya. Kita saya mau keluar, saya minta kopi pahit. Ada Saya juga, minta Pak. telur Bahkan misalkan. ada yang ekstrim waktu itu ketika Kalisang lagi. Itu Ya. ekstrim Pak. Bukannya istilahnya barter kalau gitu ya. Oke katanya saya keluar di sini. Misalnya pergi di tempat ini. Cuman saya minta barter, biasa minta darah. Iya. Barter Darah? sama darah ya. Ya, nyawa lah kalau sini. Barternya. Oh, itu secara ekstrim. Ya istilahnya kita mutusin gitu. Kalau umpamanya istilahnya jin itu gitu kan istilahnya kiriman gitu atau suruhan orang gitu kan. Paling jalan pintasnya ya gitu itu secara komunikasi gitu kan. Itu diputusinnya pakai tumbal, pakai darah. Oh, itu kalau yang seperti itu bahaya loh. Iya, tergantung sih kalau mintanya anak ayam sih saya kasih. Iya. Kalau mintanya anak sapi saya nggak kasih. Nggak kebeli soalnya mahal. Saya nih. Oh, kali sahabat ya. Kalau Mahdan ngomong kayak gitu emang biasa lah ya. Nah, itu kalau yang minta darah kayak gitu, gimana itu? Jadi kita kan ketika istri mengobati, bahwa entah itu tempat, entah itu orang atau rumah, Ya, ya. awal kan kita diagnosa, terus kita komunikasi secara gaibnya langsung. Kita secara kasar itu diplomasi dulu, musyawarah dulu, Ya. baiknya gimana, dengan catatan Mm. saya Wangdian sama Saudara itu dengan catatan tidak melewati batas syariat agama. Iya. Kalau Misalkan ketika jinnya itu minta, oke saya sering nggak bakal mengganggu lagi, saya cuma minta satu, minta nyawa, tuh kita enggak. Malah kebanyakan yang kan minta nyawa, misalkan minta kopi dulu nih, minta rokok nih, kita kebanyakan nggak langsung diturutin, enggak, Iya. malah nggak turutin lah. Tetap kita usahain jangan sampai kita memberi apa. Beda kasus lagi kalau misalkan ketika tadi ke Bang lihat kan di Alexander itu ada di gunung kan, misalnya Alexander namanya itu ada tempat bukit itu sama pengusaha kaya itu dibuat villa luas lah gitu, luas sampai buat itu langsung 9 villa berjajar. Nah itu memang posisi orangnya itu secara aturan dia membabat, merusak, walaupun memang kaidahnya dia orang punya uang, itu kan dalam manusia. Tapi di satu sisi kan kita jangan egois juga. Ya minimal lah kita lihat dulu ini tempat, misalnya bukit di gunung atau di mana itu, kita jangan asal dulu lah. Minimal kita ada apa, berbenah dulu. Takutnya di sana entah ada itu kampung gaib, entah ada keraton, ada penghuninya. Minimal kita musyawarah dulu dengan catatan tadi, jangan melewati batas kesepakatan kita sebagai itu di luar batas akidah agama. Jadi jangan lewat jalur Iya. akidah Iya. kita lah. Iya. Yang keluar jalur. Iya. Nah, kalau misalkan dia mintanya keluar jalur, Ya kita nggak turutin. Lebih baik kita istilahnya apa namanya? Ya kita perang lah. Lebih ke gelut gitu Pak. Ya Oh, gitu. kita perang. nah, jadi istilahnya kalau emang iya ya, karena kan sudah melanggar akidah agama Iya, ya, iya. gitu. Nah, nggak ada jalan lain, mau nggak mau udah istilahnya udah diplomasi kita, Iya. sudah musyawarah, ternyata mintanya yang Aneh-aneh. aneh, nggak kita turutin, akhirnya Iya. perang. Maksudnya bukan perang, Ya secara istilahnya mungkin secara kekerasan lah. ya secara Iya. keras gitu ya. Iya. Secara kekerasan. Dapat kan Dan kita itu jalan baik-baik terakhir saja. yang Jalan terakhir. jalan Jalan terakhir. terakhir.
dari sebisa baik-baik. mungkin, ya, sebisa mungkin kita dijaga. Berarti jaga gini, sebisa mungkin kita diplomasi musyawarah secara baik-baik. Karena tetap mereka meluk Allah, kita meluk Allah, mereka diwajibkan untuk beribadah, kita juga sama. Adapun mereka itu mungkin dalam posisi bukan seakidah sama kita, nah itu terserah mereka. Cuman tetap kita menghargai sesama makhluk Allah, seperti itu. Kalau memang sudah musyawarah memang mentok nggak bisa, ya itu baru kita pasang badan, kita minta semuanya puasa, semua Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta diberi kekuatan bisa membereskan lah. Jadi pelajaran juga ya buat kita yang udah diceritain tadi, bahwa kalau mau ngebangun sesuatu di satu tempat yang memang sekiranya ini tuh awalnya tidak berpenghuni gitu ya, secara manusia lah, tempat-tempat angker, apakah di gunung, di hutan, misalkan kita mau ngebangun sesuatu, minimal kita ada yang tahu dulu ya, adab dulu lah gitu. Iya, jadi kalau orang dulu kan kita beradab ya, istilahnya punya adab dulu, permisi dulu, minta izin dulu gitu ya, istilahnya ada yang kelihatan ada yang tidak kan, kita juga nggak tahu. Nah sebaiknya kita cari yang kira-kira gimana kalau mau kayak gitu. Iya, minimal lah kan kita kan kadang-kadang kan ada orang yang selamatan dulu. Iya. Cara kita misalkan bertawasul, baca doa, seperti itu kan banyak kan begitu. Iya sama itu juga adab juga. Adab juga. Jangan kan tempat yang angker atau tempat-tempat kosong yang mau dibangun. Rumah kosong pun sama. Karena ketika rumah kosong dalam keterangan agama Islam itu kan lebih dari 40 hari itu pasti ada yang nempatin kuasa jin. Nah ketika kita menempati rumah kosong yang tidak kosong, terus kita tempatin supaya tuh rumah enggak ada gangguan-gangguan gaib, langkah baiknya kita entah secara selamatan. Tapi ada juga seperti ini kasusnya, itu selamatan pun udah katanya. Tapi kok masih ini, berarti jalan yang lainnya itu ditambah kita musyawarah sama orang-orang yang ahli atau bisa mengerti perkara gaib, yang bisa melakukan mediasi lah dengan mereka lah gitu ya. Dengan gitu. catatan tadi sama juga, jangan sampai melewati batas akidah aturan agama. Nah untuk malam ini guys, kayaknya cerita dari Mang Odong dan Mang Rian sudah cukup ya, dari mulai kita ngomongin awal mula perjalanan Mang Rian sampai bagaimana kita bisa ketemu dan bisa membantu sesama dalam hal-hal yang memang kita sendiri, kadang saya sendiri juga tidak mengerti dan tidak paham, tapi kan masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Buat teman-teman sahabat Gali Suka, malam ini dari kami cukup sekian. Untuk kedepannya adapun kelanjutannya kita mau coba eksplor ke suatu tempat, dan itu terhalang waktu bulan puasa ya. Sekarang nanti kita akan coba eksplor ke suatu tempat bersama Mang Rian dan Mang Odong. Untuk malam ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada pertanyaan ataupun seputar hal-hal yang berbau-bau mistis, bisa di kolom komentar aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.